Hujan rintik turun perlahan saat kendaraan terakhir tim ekspedisi berhenti di tepi hutan Karangjati. Roda mobil-mobil berat mereka tergelincir di tanah basah, menandakan bahwa musim penghujan sudah mulai tiba. Di kejauhan, dikelilingi kabut tipis dan rimbunan pohon, berdiri sunyi sebuah mulut tambang tua yang hampir tak terlihat bentuknya. Tambang Batu Merah, nama yang dulunya membawa harapan dan kemakmuran bagi desa di sekitarnya, kini hanya menyisakan kehampaan dan cerita-cerita bisu yang tak lagi ingin diulang. Selama 15 tahun tambang itu dibiarkan membusuk. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menyebutnya terlalu sering. Bekas-bekas aktivitas manusia sudah tertutup lumut, alat berat yang ditinggalkan mulai menyatu dengan tanah. Beberapa bahkan sudah rubuh, seperti bangkai raksasa yang tidak sempat dikuburkan. Di antara semak-semak, serpihan helm dan peralatan tambang terkubur separuh, menjadi artefak dari tragedi yang dulunya ramai dibicarakan tetapi perlahan dilupakan. Tim yang datang hari itu terdiri dari 12 orang. Mereka adalah teknisi, geolog, ahli struktur, dan tenaga kerja kasar yang dikirim oleh perusahaan eksplorasi mineral swasta. Tujuan mereka adalah memetakan ulang area tambang, menilai potensi yang masih bisa digali, dan memulai eksplorasi terbatas. Mereka bekerja cepat, membangun tanda-tanda, memasang alat komunikasi satelit, dan menyalakan generator. Suara mesin mulai mengusik kesunyian yang telah terlalu lama dibiarkan mendarah daging di tempat itu. Meski tampak percaya diri, ada sesuatu yang ganjil sejak mereka datang. Angin di sekitar tambang terasa berat, membawa aroma tanah basah yang tak biasa. Langit mendung seolah tak pernah benar-benar terbuka sejak pagi, dan kabut enggan naik meski matahari sudah lama terbit. Beberapa burung hutan tampak terbang rendah, menjauhi kawasan itu, dan tak satupun binatang malam terdengar sejak senja mulai turun. Bahkan serangga pun seakan memilih diam. Pada malam pertama, tidak ada yang terjadi, namun suasana tenda terasa tegang. Suara-suara kecil terdengar dari arah tambang semacam gema logam, atau mungkin hanya ilusi suara dari alat berat yang masih mendingin. Sebagian dari mereka tidak bisa tidur nyenyak. Udara terasa lebih dingin dari suhu normal. Ada yang merasa seolah diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitar mereka selain anggota tim sendiri. Hari kedua dimulai dengan pembersihan akses utama tambang. Jalur masuk ke lorong tua dipenuhi reruntuhan tanah dan batu besar. Beberapa bagian masih cukup stabil untuk dipijak, tapi area dalam belum bisa dipastikan keamanannya. Mereka mulai memetakan lorong berdasarkan peta lama, mencocokkannya dengan kondisi aktual. Saat batu-batu besar dipindahkan, tampaklah mulut lorong asli tambang Batu Merah ternganga gelap dan dalam, seakan menanti mangsa yang cukup bodoh untuk masuk. Aktivitas hari itu berjalan relatif lancar. Para ahli memperkirakan bahwa kedalaman utama lorong bisa mencapai lebih dari 100 meter, dengan cabang-cabang kecil yang belum teridentifikasi semua. Beberapa area menunjukkan tanda-tanda struktur buatan yang tidak lazim, seperti ukiran kasar di dinding dan susunan batu yang tidak seperti bekas galian mesin. Namun belum ada yang terlalu memperhatikan. Malam kedua menjadi titik awal dari kejanggalan. Salah satu anggota tim, seorang teknisi muda yang dikenal disiplin dan pendiam, tidak terlihat sejak pagi. Ia tidak tidur di tendanya malam sebelumnya, dan perlengkapannya masih lengkap di tempat. Setelah pencarian singkat, satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah jejak kaki yang mengarah ke dalam tambang, tanpa jejak kembali. Jejak itu terlihat jelas di tanah basah, mengudar di mulut lorong yang kini makin terbuka. Tidak ada jejak langkah lain. Tidak ada suara, tidak ada tanda perlawanan. Di dalam tambang, helm milik teknisi itu ditemukan tergeletak di atas tumpukan batu. Lampunya masih menyala redup, berkedip lemah. Di dinding tak jauh dari sana, tampak goresan marah seperti tulisan. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan terbuat dari apa. Warnanya terlalu gelap untuk cat biasa, terlalu kental untuk lumpur. Hari itu, suasana berubah drastis. Beberapa orang mulai menunjukkan ketegangan yang lebih besar. Aktivitas tetap dilanjutkan, tetapi perasaan tidak nyaman makin sulit diabaikan. Malam datang lebih cepat dari biasanya, seolah cahaya matahari enggan menyentuh area tambang terlalu lama. Angin bertiup lebih kencang,
membawa suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan. Kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti derap langkah yang terhenti tiba-tiba. Malam ketiga membawa lebih banyak keganjilan. Genset padam tanpa sebab, meski bahan bakar cukup dan tidak ada gangguan teknis yang terlihat. Lampu tanda berkedip pelan, seperti menahan napas. Seorang pekerja ditemukan duduk diam di depan tambang, dengan tangan penuh tanah dan kuku-kuku yang terkupas. Ia tidak menjawab saat ditanya, tidak merespons perintah, hanya menatap kosong ke dalam kegelapan tambang yang terbuka lebar. Ketika pagi datang, pria itu sudah tidak ada. Bekas duduknya masih ada di tanah, namun tubuhnya menghilang tanpa suara. Beberapa peralatan mulai berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Alat pengukur suhu mendadak menunjukkan penurunan ekstrem di titik-titik tertentu, seolah ada aliran dingin dari dalam tambang yang tidak terdeteksi sebelumnya. Pada hari keempat, lorong dalam mulai dibuka. Di dalamnya ditemukan cabang lorong baru yang tidak tercantum dalam peta lama. Lorong ini lebih sempit dan gelap, dengan dinding yang basah dan penuh lumut. Bau tanah bercampur dengan aroma logam tua menyeruak kuat, membuat sebagian besar dari mereka merasa mual. Salah satu dari tim ahli batuan mengaku mendengar suara napas berat dari dalam lorong baru itu, seperti sesuatu yang besar sedang tidur dan mulai terbangun. Ketakutan mulai tumbuh diam-diam, menyusup lewat bayangan dan bisikan. Tidak ada yang berbicara secara terbuka, tetapi semua tahu ada yang tidak beres. Jumlah anggota tim makin berkurang, sebagian karena menghilang, sebagian karena memilih mundur dan kembali ke desa dengan alasan yang dibuat-buat. Setiap malam menjadi lebih panjang dari sebelumnya, dan suara-suara dari dalam tambang makin sering terdengar. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan sumbernya. Lubang tambang batu merah perlahan membuka rahasia kelamnya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hilangnya jiwa satu persatu. Dan mereka yang masih bertahan, mulai merasakan bahwa mereka bukanlah penggali tambang, tetapi digali dan dihisap perlahan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari batu, lebih dalam dari gelap, dan lebih lapar dari waktu. Hari kelima menjadi awal dari pergeseran yang lebih dalam, tidak hanya pada fisik tambang, tapi juga pada kondisi mental dan spiritual mereka yang masih bertahan. Sejak fajar, kabut tebal menyelimuti area tambang tanpa terangkat sedikit pun, menciptakan batas antara dunia luar dan lubang gelap yang terus menganga seperti luka purba. Suara-suara dari dalam tidak lagi sekadar bisikan samar. Mereka menjadi lebih jelas, lebih personal, seakan memanggil nama-nama orang yang masih bernapas. Lorong baru yang ditemukan sebelumnya terus diperluas. Struktur dalamnya tidak sesuai dengan pola tambang manusia. Dindingnya tidak memiliki jejak alat berat, dan bentuk lorong tidak lurus atau teratur, melainkan meliuk dan bercabang seperti akar pohon tua yang tumbuh liar. Beberapa bagian lorong menurun curam tanpa dasar yang terlihat, sementara yang lain tertutup batu rapuh yang jika disentuh terasa hangat seperti kulit. Pada titik tertentu, lorong itu bercabang ke dalam ruang yang lebih besar. Di sana, udara menjadi lebih pengap. Langit-langitnya tinggi, membentuk semacam kubah alami, namun pada dinding-dindingnya tampak ukiran yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun yang menemukannya. Bentuknya seperti manusia, tetapi dengan perbandingan tubuh yang tak wajar, lengan terlalu panjang, kepala terlalu besar, dan mata terlalu banyak. Ukiran itu tidak hanya ada pada dinding, tetapi juga lantai dan langit-langit, menciptakan kesan bahwa ruang itu bukan sekadar gua, melainkan tempat ibadah kuno yang telah dilupakan dunia. Aroma logam memenuhi udara, bercampur dengan bau darah yang samar tapi terus-menerus menyengat. Di sudut-sudut ruangan, tampak gundukan batu yang menyerupai altar, dengan cekungan di tengah yang tampaknya digunakan untuk menampung cairan. Tidak ada jejak kehidupan, tapi hawa dari ruangan itu terasa hidup, seperti jantung yang masih berdenyut pelan menanti waktunya berdetak kembali. Di hari yang sama, dua orang lagi menghilang. Jejak mereka ditemukan berakhir tepat di mulut ruang altar tersebut. Salah satu dari mereka meninggalkan kamera kecil yang tergeletak di dekat dinding. Saat diperiksa, rekamannya hanya menunjukkan gambar bergetar, suara terputus, dan satu kilasan singkat sebuah sosok besar, berwarna gelap, berdiri di ujung lorong, dengan tangan yang menjulur panjang ke arah lensa. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan gambar itu.
sisa tim mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan arah. Mereka tidak lagi tidur di malam hari. Mereka berbicara sendiri, menulis kata-kata aneh di buku catatan, dan menghindari bayangan mereka sendiri yang tampak bergerak tidak sinkron dengan tubuh. Beberapa di antara mereka mengaku melihat sosok perempuan berjubah batu yang berdiri di tengah tambang, tanpa wajah, mengangkat tangan seolah meminta persembahan. Keesokan paginya, lorong utama runtuh sebagian. Batu-batu besar menutup akses ke permukaan. Mereka yang berada di dalam terjebak tanpa jalan keluar. Suara dari luar tidak lagi terdengar, dan komunikasi satelit lumpuh. Tidak ada sinyal, tidak ada harapan. Di dalam kegelapan yang pekat, suara bisikan menjadi lebih sering, lebih keras, dan lebih nyata. Mereka tidak lagi berasal dari lorong, melainkan dari dalam kepala masing-masing. Tubuh-tubuh yang masih tersisa mulai melemah. Nafsu makan menghilang, air tidak lagi menenangkan dahaga, dan waktu menjadi tidak jelas. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka telah terjebak. Satu persatu mulai kehilangan kesadaran, bukan karena kelelahan, tapi karena kewarasan yang mengikis. Arman, yang sejak awal memimpin ekspedisi, mulai mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk tetap menggali. Dalam pikirannya, lorong itu belum selesai dibuka. Sesuatu di dalam masih tertidur dan hanya bisa bangkit jika lorong itu terbuka sepenuhnya. Tangan-tangannya bekerja tanpa henti, menggali batu dengan peralatan seadanya. Di belakangnya, sisa-sisa tim hanya duduk diam, menatap kosong ke arah bayangan yang bergeser di dinding. Ketika akhirnya lorong itu terbuka ke ruang terdalam, mereka menemukan sebuah gua bundar sempurna, dengan pilar-pilar batu menjulang di sekelilingnya. Di tengahnya, terdapat sebuah lubang besar menyerupai sumur, tanpa dasar yang terlihat. Dari lubang itu, hawa panas menyembur perlahan, membawa suara yang tidak seperti suara manusia, hewan, atau mesin. Suara itu seperti gema waktu yang terbalik menyerukan nama-nama yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Di sekeliling sumur, ada bekas lingkaran darah yang telah mengering, dan di dalam lingkaran itu, tulang belulang berserakan. Sebagian dari tulang itu terlihat masih baru, dengan sisa-sisa jaringan yang belum sepenuhnya membusuk. Tidak ada bau busuk, hanya keheningan total, seolah ruang itu tidak mengizinkan suara selain milik dirinya sendiri. Arman berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam. Di dasar yang tidak terlihat, matanya menangkap kilauan merah yang aneh, seperti batu rubi yang sangat besar, atau bola mata raksasa yang terbuka perlahan. Ia tidak tahu apa yang ia lihat, tetapi tubuhnya membeku. Suara itu kembali datang, dan kali ini lebih keras. Ia tidak bisa menolak. Di belakangnya, salah satu rekan yang tersisa mulai tertawa. Tawa itu bukan tawa manusia. Suaranya retak, seperti tulang yang dipatahkan paksa, dan dalam tawa itu tersembunyi tangis dan jeritan. Arman menoleh, namun tidak melihat wajah manusia. Sosok itu telah berubah. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan tubuhnya seolah dililit oleh akar-akar batu yang tumbuh dari lantai tambang itu sendiri. Segalanya berubah cepat setelah itu. Cahaya menghilang, dinding gua berdenyut seperti daging, dan suara jeritan mulai memenuhi seluruh ruang. Tubuh-tubuh yang tersisa satu persatu ditelan kegelapan, bukan oleh makhluk, tapi oleh tambang itu sendiri yang kini hidup, bernafas, dan lapar. Arman jatuh ke dalam sumur, bukan karena dorongan, tapi karena dipanggil. Di dalam lubang tak berdasar itu, ia melihat apa yang telah lama tertidur, bukan makhluk, bukan dewa, tapi kehampaan yang diberi bentuk. Kegelapan murni yang telah menunggu berabad-abad untuk kembali makan. Tambang batu merah tidak pernah dibuka kembali. Setahun setelahnya, tidak ada kabar dari tim Arman. Pencarian dihentikan tanpa penjelasan. Desa Karangjati kembali sunyi, dan hutan perlahan menelan kembali jalur menuju tambang. Beberapa warga sesekali mendengar suara-suara dari dalam bumi saat malam, suara logam, tangis, dan tawa retak yang mengendap di akar-akar pepohonan. Dan mereka yang pernah mendekat, tak pernah pulang dengan utuh. Waktu tak lagi menjadi ukuran di kedalaman tambang batu merah.
Cahaya alami tak bisa menembus kegelapan yang merayap seperti cairan pekat. Lorong-lorong yang dulunya digali dengan tangan dan mesin kini telah berubah menjadi jalur hidup yang menelan semua yang berani masuk. Tak ada catatan yang menjelaskan apa yang terjadi pada hari-hari setelah Arman jatuh ke dalam sumur tak berdasar itu. Hanya jejak samar dalam bentuk kabar buram dan laporan yang dibungkam. Beberapa bulan setelah hilangnya tim ekspedisi, satu regu kecil dari pihak perusahaan dikirim secara diam-diam. Mereka datang tanpa pemberitahuan ke warga sekitar, melewati malam, dan mendirikan kemah jauh dari mulut tambang yang sudah hampir tertutup rimbunan. Mereka terdiri dari orang-orang yang telah terbiasa dengan operasi bersih, tidak mencatat, tidak bertanya, hanya menyelesaikan. Tujuan mereka bukan menyelamatkan, tetapi menutup. Namun, apa yang mereka temukan bukan hanya reruntuhan tambang, melainkan bentuk lain dari tempat yang dulu dikenal. Permukaan tanah di sekitar tambang terasa berdenyut halus, nyaris tak terdeteksi oleh alat biasa. Dinding batu bergetar perlahan seperti mengalun, membawa ritme yang berasal dari kedalaman. Suhu tanah naik turun tanpa pola. Beberapa alat mereka menunjukkan gangguan elektromagnetik konstan. Sementara yang lain justru merekam frekuensi rendah seperti napas panjang yang ditahan. Mereka hanya bertahan selama 2 malam. Di malam pertama, mereka mendengar sesuatu bergerak di balik pepohonan. Bukan binatang, bukan manusia. Sesuatu yang besar namun diam, bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa menimbulkan suara. Kamera pengawas merekam pergerakan tanah yang sangat halus, seperti gelombang kecil yang bergulung perlahan di permukaan bumi. Suara-suara dari dalam tambang terdengar seperti paduan tangisan dan bisikan doa dalam bahasa yang tak dikenali. Di malam kedua, satu dari mereka menghilang. Jejak kakinya berhenti di depan reruntuhan tambang, dan tak satu pun dari yang lain mengaku melihatnya keluar dari tanda. Hanya satu barang yang tertinggal. Sebuah perekam suara kecil. Saat diputar, rekaman itu hanya berisi suara napas tercekat dan sebuah kalimat yang diulang terus-menerus, bukan dalam bahasa yang bisa dikenali, tapi mengandung tekanan dan ritme seperti mantra. Suara itu tidak berasal dari yang merekam, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Mereka pergi keesokan harinya. Tidak ada upaya pencarian, tidak ada laporan. Peralatan mereka ditinggalkan, tanda dibakar. Jalur menuju tambang ditutup dengan bahan peledak, menyebabkan longsor yang cukup besar untuk mengubur seluruh akses dalam radius ratusan meter. Pihak perusahaan menyatakan lokasi sebagai kawasan bencana geologi dan menarik semua personel dari area itu untuk selamanya. Namun, tanah tidak diam. Di desa Karangjati, orang-orang mulai bermimpi aneh. Anak-anak yang belum pernah tahu soal tambang menggambar mata besar di tengah hutan. Seekor anjing peliharaan menggali tanah tanpa henti dan kemudian ditemukan mati dengan mata terbuka lebar dan kuku-kuku patah. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan dari lantai rumah mereka pada tengah malam, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah. Air sumur mulai berubah rasa pahit, kemudian berbau karat. Beberapa tanaman tidak lagi tumbuh dengan normal. Daun-daunnya layu meski tanah tampak subur. Petani yang mencoba menanam di lahan dekat bekas tambang mendapati cacing-cacing tanah mati bergelimpangan di atas permukaan, seolah terhempas dari bawah oleh gelombang tak terlihat. Satu persatu warga mulai mengalami gangguan, insomnia, mimpi buruk, luka yang muncul tanpa sebab. Seseorang ditemukan berjalan tanpa tujuan di tengah malam dengan mata tertutup rapat, menggumamkan kata-kata yang tidak dipahami siapapun. Ia kemudian berhenti berbicara sama sekali dan duduk selama berhari-hari di pojok rumahnya, menghadap ke arah hutan. Beberapa orang desa mencoba melakukan ritual pembersihan, memanggil dukun tua yang sudah lama tinggal di luar desa. Pria tua itu datang, membawa dupa dan mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun malam setelah ritual, ia ditemukan tewas dalam posisi bersujud di halaman belakang, dengan tanah membungkus wajahnya seperti topeng. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuh yang membeku dalam ketakutan yang sangat dalam. Warga mulai meninggalkan desa. Satu persatu rumah dikosongkan. Beberapa terbakar secara misterius pada malam hari. Api muncul tanpa penyebab yang jelas dan padam dengan sendirinya sebelum menjalar ke rumah lain.
Hanya satu kesamaan, semua rumah yang terbakar adalah rumah yang memiliki sisa alat-alat tambang tua. Pemerintah daerah tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Kawasan itu dinyatakan sebagai daerah tidak layak huni karena alasan alam, dan peta-peta resmi menghapus nama Karangjati dari daftar desa aktif. Jalanan menuju ke sana perlahan dibiarkan rusak, jembatan kecil dibiarkan runtuh, dan vegetasi tumbuh liar menelan seluruh jalur. Namun, mereka yang pernah tinggal di sana, yang masih bermimpi buruk meski sudah jauh dari lokasi, tahu bahwa tambang itu belum tertutup. Mereka merasa bahwa tanah masih bernafas, perlahan tapi pasti, menunggu. Dalam gelap tambang batu merah, sesuatu telah dibangkitkan, bukan makhluk, bukan iblis, tapi kesadaran purba yang selama ini terkubur oleh waktu dan keheningan.